Setelah lulus sekolah menengah atas, tentunya kita ingin masuk ke perguruan tinggi, baik itu kedinasan ataupun perguruan tinggi negeri. Semua hal sudah kita lakukan, mulai dari belajar, mencari informasi terkait jurusan yang mau kita pilih, dan ikut tryout. Kita tahu bahwa untuk bisa masuk di perguruan tinggi tidaklah mudah, karena ratusan ribu peserta UTBK SBMPTN ataupun SKD kedinasan saling berlomba-lomba untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Hal ini menjadi salah satu faktor membuat kita tidak lulus pada perguruan tinggi yang kita inginkan. Ya, itu sudah menjadi hal yang wajar karena setiap tahun ada lebih dari 3 juta siswa kelas 12 SMA maupun SMK yang lulus, dan daya tampung perguruan tinggi hanya 1,5 juta orang per tahun. Sehingga para siswa-siswi harus bersaing demi masuk ke perguruan tinggi. Jadi, bagi mereka yang belum lulus pada tahap pertama, harus rela bersaing kembali melalui jalur mandiri perguruan tinggi negeri, mendaftar di perguruan tinggi swasta, atau jalan terakhir adalah gap year, yaitu menunggu hingga tahun depan. Kalau pengen kuliah, tentunya 3 hal ini membuat kalian bingung, apalagi 2 opsi awal nggak bisa kalian pilih. Akhirnya, nggak sedikit yang memilih untuk menunda kuliah hingga tahun depan atau gap year. Kalau kalian ngambil gap year, video ini sangat cocok untuk kalian tonton sampai selesai. Tapi sebelum itu, silakan di-subscribe channel Corner Institute dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terkait hal-hal penting yang belum kalian ketahui. Jangan lupa di-like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Ketika ngomongin gap year, seringkali dimaknai negatif oleh sebagian orang. Gap year sendiri biasa diartikan sebagai pengangguran, tertinggal dengan orang lain, bahkan menjadi aib bagi kita. Tak jarang pula, orang yang memilih gap year direndahkan karena gak kuliah. Kalian harus mempersiapkan mental kalian untuk hal itu, tapi itu hanya sementara kok, semua akan berlalu dengan segera. Salah satu alasan teman-teman memilih gap year karena ingin betul-betul mempersiapkan diri untuk dapat berkuliah di perguruan tinggi yang diimpikan. Jadi, tergantung gimana cara teman-teman memanfaatkan gap year itu sendiri. Semua orang punya jalan hidupnya masing-masing, jadi jangan samakan kehidupan kita dengan orang lain ya. Lebih baik kita fokus dengan diri kita sendiri. Tak jarang juga mereka yang lulus di perguruan tinggi negeri malah merasa nggak sesuai dengan minatnya. Alhasil, banyak yang pindah jurusan karena menganggap salah pilih jurusan, atau terima apa adanya dan jalani aja dulu. Ada juga yang malas-malasan dalam belajar, akhirnya mengakibatkan IPK mereka di bawah standar. Tapi kembali lagi gimana kita nyikapinnya, karena setiap orang punya pilihannya masing-masing. Adapun beberapa nilai plus ngambil gap year yang perlu kita ketahui, yaitu sebuah pilihan di mana kita sebagai anak tumbuh menjadi dewasa, berpikiran lebih dewasa dan realistis, serta membuat perencanaan hidup ke depan yang lebih matang. Kalian juga dapat menggali informasi lebih banyak terkait jurusan yang ingin kalian ambil, sehingga kalian mempunyai gambaran seperti apa masa depan kalian nantinya. Selain itu, ada beberapa hal lain yang bisa kalian lakukan dalam masa gap year, seperti lebih ambisius dalam menentukan mimpi kalian, mengulang pelajaran agar kalian semakin menguasainya, ikut tryout, join dalam bimbingan belajar, terlibat dalam seminar, ikut lomba, dan pastinya kalian berkesempatan untuk magang di sebuah perusahaan. Tak hanya itu, pengembangan soft skill menjadi poin penting dalam pemikiran kalian, seperti menjadi anggota dalam komunitas sosial atau volunteer, mengembangkan minat dan bakat, traveling, membuka usaha online, menjadi freelancer, belajar bahasa asing, dan pastinya menabung. Jadi,
Jangan berkecil hati karena kalian mengambil gap year. Dan untuk teman-teman yang dilarang oleh orang tuanya untuk mengambil gap year, beberapa alasan tadi bisa kalian jadikan alasan dan dikomunikasikan secara bijak kepada orang tua kalian. Pada akhirnya, karena kalian sudah ngambil gap year selama setahun dan sudah mempersiapkan semua halnya dalam kurun waktu 12 bulan, tak terasa 1 tahun itu sudah berlalu. Tak ada lagi alasan bagi kalian untuk mengatakan tidak siap atau merasa kurang kompeten untuk jurusan yang hendak kalian ambil, karena waktu 1 tahun sangat cukup untuk belajar, mengembangkan diri, dan juga menyusun rencana pendidikan. Jadi, kalian sudah siap untuk memilih jurusan yang kalian inginkan, baik itu mau ambil FK, MIPA, teknik, STAN, IPDN, dan lain-lainnya. Dibandingkan kalian hanya ikut-ikutan dengan teman yang memang bukan passion kalian di sana. Karena SBMPTN udah berlalu, ujian mandiri juga udah berlalu, SIMAK UI, UTUL UGM, ITB, IPB, dan kawan-kawannya juga udah berlalu. Kalian bisa istirahat dulu, gak usah semuanya diselesaikan sekarang, gak usah harus dipikirkan sekarang. Kalian istirahat dulu, istirahatkan otak kalian, komunikasikan dengan bijak kepada orang tua, dan setelah pikiran kalian sudah fresh, kalian mulai lagi menyusun rencana kalian untuk mengisi gap year kalian seperti apa nantinya. Sehingga kalian punya estimasi lama belajar dan kalian akan lebih siap ke depannya. Selanjutnya, jaga komitmen karena gap year itu bukan hal yang mudah. Tetap fokus dengan tujuan kalian. Satu hal lagi, kalian gak sendirian kok. Banyak orang yang ngambil gap year loh. Gap year juga bukan hal yang buruk, bukan pula hal yang salah. Oh iya, Maudy Ayunda juga ngambil gap year sebelum bisa kuliah di luar negeri. Dan tentunya dia ngabisin waktu untuk ngembangin skill sambil belajar, seperti ngambil project shooting, salah satunya perahu kertas. Jadi tidak ada salahnya kita memilih gap year. Yang jelas, kalian bisa memanage waktu kalian, komitmen, dan berada di lingkungan yang positif agar impian kalian bisa terwujud. Jadi semangat yang menjalani gap year ya. Oke, begitu dulu cerita kita hari ini. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih.